Halo sahabat Gocek, kali ini kita bakal bahas video tutorial marking GCP atau biasanya orang nyebutnya itu pricking GCP. Sebenarnya untuk marking GCP ini sudah aku bahas di video yang pengolahan foto di Agisoft Save, akan tetapi durasinya terlalu panjang. Jadi aku memutuskan untuk membuat video yang khusus untuk masalah pricking GCP ini. Soalnya untuk pricking atau marking GCP ini berkaitan dengan video kita yang pertama, yaitu persebaran titik GCP ICP. Nah, oke, langsung saja. Untuk langkah awal itu, untuk pricking GCP ini, dia itu berada setelah kita eh, melakukan line foto sebelum sebelum gradual selection ya. Nah, langkah pertama itu kita masukkan dulu referensinya atau titik GCP-nya itu di bagian import reference di bagian sini. Kemudian kita cari. Nah, untuk format GCP itu bisa CSV, bisa teks, bisa Excel. Kemudian kita sudah disuguhkan dengan settingan pada pricking GCP ini ya. Untuk koordinat sistemnya itu menyesuaikan lokasi pengambilan foto udara. Kalau saya sendiri itu di zona 47N. Kemudian untuk delimiternya ada yang tab, semikolon, koma, space, dan yang lainnya. Kalau pakai yang teks itu pakai yang space, guys. Nah, untuk pemilihan ini, pemilihan kolom-kolomnya itu, untuk kolom satu itu label, yaitu nama dari GCP kita ya. Yang kemudian untuk listing, dikarenakan eh, listingnya itu berada di kolom 3, saya buat 3. Northing juga begitu 5. Kemudian altitude atau ketinggian juga di kolom ketujuh. Nah, sudah. Kita klik OK. Yes to all. Nah, sudah muncul semua. Nah, untuk GCP ini biasanya kalau foto yang pakai PPK atau post processing kinematik atau foto drone biasa yang koordinatnya itu pakai longitude. Nah, ini saya sudah konversi. Untuk mengkonversinya itu di bagian sini. Convert. Nah, ini dirubah saja, guys. Untuk pengubahan koordinat fotonya itu markernya di unchecklist atau tidak di checklist, kemudian klik OK. Karena saya sudah diubah, saya tidak klik OK. Kemudian saya cancel, kemudian kita masuk ke sebelum kita masuk ke prickingan, saya mau bahas ini untuk persebaran titik GCP-nya sesuai dengan video saya yang awal itu, yaitu persebaran titik GCP dan ICP, yang dimana saya menyebar titik GCP itu di ujung-ujung AOI. Nah, untuk masuk yang tujuan saya itu sebenarnya ada dua, guys. Yang pertama agar menarik eh, foto udara kita secara maksimal. Yang kemudian apabila kita mempunyai daerah atau AOI pekerjaan selanjutnya di samping samping AOI yang sekarang, itu kita lebih mudah untuk eh, apa ya? Lebih mudah untuk menyatukan antar kedua ortomosaik itu, guys. Bahasa kasarnya itu menjahit si foto inilah. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita langsung saja ke prickingannya. Oke, GCP1 kita klik kanan, kemudian filter foto by marker. Nah, kemudian muncul foto-foto yang di GCP tersebut. Nah, kita klik kanan, kita klik dua kali, kemudian muncul GCP-nya sudah masuk. Kita klik, kita klik,
kita klik, semua foto kita klik guys. Kita paskan di tengah-tengah ya guys ya. Kemudian kita ini lanjut ke GCP2, filter foto by marker. P2, kita paskan semua di tengah. Oh iya guys, untuk projectionnya atau total dari marking kita di GCP itu, kalau dari saya sendiri, saya menyarankan apabila ada semua foto yang ada di GCP itu, kita marking semua ya. Soalnya ada yang bilang itu, ada sebagian orang yang bilang kalau sedikit marking itu nggak usah di marking semuanya. Tapi apabila projection kita lebih banyak, otomatis itu hasilnya bakal lebih akurat. Kemudian lanjut ke GCP3, kita marking semua. Saya mau kasih tahu guys, apabila ada, semisal kita ambil GCP4, filter foto by marker, apabila ada foto yang tetap masuk tapi tidak memperlihatkan primark seperti ini, nggak usah di pricking atau kita remove aja untuk GCP-nya guys. Mungkin bisa dilihat di video saya di pengolahan foto udara itu ya, itu ada contoh yang dimana GCP-nya primarknya itu nggak kelihatan di fotonya itu. Kita langsung skip, skip. Apabila si primark ini nggak telentang, nah kita remove aja guys untuk GCP-nya. Soalnya kita tidak bisa menentukan titik tengah dari primarknya itu untuk markingannya ini. Bisa dilihat, dicek di bagian kemarin itu di pricking GCP-nya yang video pengolahan foto saya, yang video yang kedua berarti. Kalau semisal primaknya tidak kelihatan atau primaknya itu nggak terlentang kayak yang sekarang ini, ya udah kita remove aja guys GCP-nya. Soalnya itu bakal membuat ambigu. Nah, kayak gini guys. Baru aja diomongin ya. Yang kayak gini, ini kan primarknya nggak terlentang seperti GCP kita pada sebelumnya. Nah udah guys, kita remove aja untuk titiknya, remove marker. Nggak usah dipakai, soalnya itu bakal memperbuat kita nantinya. Oke, breaking GCP ini adalah proses penarikan si foto ke titik ikat atau GCP. Nah, sudah guys. Terus ini sudah bisa kita lihat. Nah, untuk hasil prickingan kita itu ada projectionnya berapa ini?
16, 23, 31, 42 tambah 9, 51. Nah, untuk errornya itu 0,004256. Error pixelnya itu 0,435. Nah, setelah kita melakukan marking si foto ke GCP, kemudian kita jangan lupa untuk optimize kamera. Seperti biasa, apabila kita melakukan sebuah perubahan dalam pengolahan foto udara, kita harus optimize kamera. Untuk settingannya itu sendiri yaitu fit B1, B2, K4 itu kita tidak checklist. Kemudian estimate type point covariannya dan fit additional correctionnya kita checklist. Nah, kita lihat ya. Ini errornya 0,004256, 0 error pixelnya 0,435. Setelah di optimize kamera itu bakal berubah. Optimize kamera ini jangan pernah lupa, guys. Kalau semisal lupa, maka untuk yang dipakai itu sebelum perubahan. Saya mau kasih tahu kalau kunci dari pengolahan foto itu adalah rencana kita awal itu mau jadi apa ini si foto. Makanya di proses penyebaran titik itu kita harus matang-matang eh, untuk mengambil keputusan persebaran titiknya. Jadi kalau semisal tidak matang ya begini, ada titik yang tidak primaknya yang tidak terlentang, itu sebenarnya hal-hal kecil tapi yang membuat kesalahan fatal. Makanya kalau semisal orang pengambilan foto udara itu harus ada tim-timnya kayak surveyor, observer, tim leader, sama si pilot drone-nya itu sendiri. Dan dalam satu tim itu harus memiliki komunikasi yang baik. Apabila si pilot mau terbang di sini, misalnya di area satu nih, pilot mau terbang, dia komunikasikan pada surveyor atau observer untuk ngecek lagi primaknya apakah sudah benar atau belum. Kemudian jangan sampai si surveyor sedang lagi ngukur apabila si pilot ini menerbangkan drone di daerah tersebut supaya tidak terpotret. Kalau sudah terpotret nanti sulitnya ya ini di marking atau pricking GCP ini nantinya, guys. Nah, kita lihat, kita cek ini di error meter sama pixelnya. Nah, sudah berubah, guys. Sudah lebih bagus daripada yang tadi. Oke, mungkin untuk sekarang itu aja ya, guys. Mudah-mudahan lebih bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, boleh bertanya di kolom komentar atau bisa langsung WA saya, boleh. Nah, saya minta tolong untuk supportnya ya, guys ya, di like dan di subscribe. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk selalu memantengin video saya.